Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang sore hari ini Tuhan. Kami boleh hadir Tuhan dalam rumah-Mu Tuhan. Everyone's gathered Tuhan. Kami semua berkumpul di tempat ini Tuhan. Apapun Tuhan kondisi, situasi di dalam hati, di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan dengan free will yang kami punya, kami memilih Tuhan untuk datang di dalam hadirat-Mu. Untuk datang beribadah, berkumpul bersama Tuhan untuk meninggikan, memuji nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya kebenaran firman-Mu yang berkata Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan ketika Engkau hadir Tuhan, Engkau yang akan menunjukkan pribadi-Mu, Engkau yang akan menunjukkan jalan-jalan-Mu untuk setiap daripada kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami mau bilang, kami mau dengan rendah hati, mau di hadirat Tuhan, mau bilang bahwa kami clueless Tuhan. Kami kadang-kadang gak tahu, bahkan kami seringkali punya pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran najis di dalam setiap daripada kami. Kami punya anxiety, kami punya kecemasan, kami punya trauma, kami punya luka, bahkan kami punya kebencian, kami punya kemarahan Tuhan. Dan kami datang direndahkan hati. Hari ini kami mau Tuhan, supaya kehendak-Mu, pikiran-Mu, jalan-Mu itu yang kami jadikan jalan untuk setiap kami hari-hari ini Tuhan. Anak-anak muda-Mu, we are clueless, we are nothing without You. Di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Dan satu tindakan yang kamu rasa kecil dengan datang ke ibadah, tapi jika kamu datang dengan kerendahan hatimu, mau mendengarkan firman, mau diubahkan oleh Roh Kudus, maka hari ini kami percaya Tuhan, keluar dari tempat ini bukan cuma sekedar jadi slogan, ini bukan cuma jadi sekedar doa yang kami ucapkan setiap minggu kami datang, tapi kami mau mengimani dan kami mau menindaklanjuti bahwa setiap daripada kami keluar dari tempat ini, kami akan jadi pelaku dari firman-Mu Tuhan. Your way is better Tuhan, way more better dari apapun pemikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar. Kami mau Tuhan jadi murid-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap jadi murid, sama-sama katakan amin. Oke, semuanya silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Merdeka. Oke, boleh sekali lagi? Merdeka. Oke, harus semangat ya. Apalagi kita nggak cuman dimerdekakan dari penjajahan, tapi kita dimerdekakan dari dosa. Amin. Kita percaya dan hari ini kita ada mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya firman Tuhan berkata bahwa kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Amin. Jadi mari dengan sikap hati yang benar kita datang 45 menit, 1 jam, 2 jam secara keseluruhan ibadah ini, dan secara khusus untuk firman Tuhan 45 sampai 1 jam. Berikan hatimu, berikan pikiranmu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan part yang terakhir dari series, judulnya adalah Go Deeper. Oke, boleh slide-nya boleh ditampilkan. Go Deeper artinya kita akan semakin dalam. Yang percaya katakan amin. Dan kita di series ini kita belajar tentang the heart of Jesus teaching, ya. Kita mungkin sudah sekian lama mengikut Yesus, kita sudah tahu kasih-Nya Tuhan, kita sudah tahu pengorbanannya Tuhan, tapi seringkali kita take it for granted tentang pengajaran dari Yesus sendiri, ya. Kita seringkali hanya cinta pribadinya, hanya cinta berkat-berkatnya, hanya cinta jawaban doanya, tapi kita nggak benar-benar merenungkan, kita nggak benar-benar mengadopsi ajaran dari Tuhan Yesus. Nah, ini di series ini kan kita belajar tentang Sermon on the Mountain, ya, atau khotbah di atas bukit selama 3 minggu berturut-turut. Dan khotbah di atas bukit ini diberitakan sendiri oleh Yesus yang adalah juru selamat kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau misalnya kita nggak pay attention sama khotbahnya Tuhan Yesus, bisa jadi kita melakukan atau kita miss
dari apa yang Tuhan mau. Karena kita nggak melakukan ajarannya, kita nggak pay attention sama ajarannya. Dan Sermon on the Mountain ini, itu ada di Matius 5 sampai Matius 7. Ya. Dan kita di sini semuanya, everyone gather. Sama-sama katakan everyone gather. Jadi kita semua di sini berkumpul, pasti ada tujuannya. Nah, tujuan yang terutama adalah kita mau sama-sama semakin dalam menjadi murid Kristus. Nah, kalau kita mau jadi semakin dalam menjadi murid Kristus, yang perlu kita lakukan dan yang sangat praktikal kita lakukan, sangat sederhana adalah kita harus go deeper di dalam pembacaan Alkitab kita. Mungkin kita ke slide yang, maaf, iya, kita ke slide yang benar, oke. Kita harus semakin dalam pembacaan Alkitab kita. Yang percaya, yang mau katakan amin. Jadi, saran dari saya adalah gini, setiap dari kita baca Alkitab setiap hari, amin. Ya, kita baca Alkitab setiap hari dan sediakan waktu khusus dalam 1 minggu, back dulu, dalam 1 minggu ada 1 hari yang kita gunakan untuk Bible study. Nah, ketika kita Bible study, apa yang kita lakukan? Kita boleh baca Alkitab dari berbagai terjemahan. Bahasa Inggris aja terjemahannya itu banyak. Bahasa Indonesia ada terjemahan baru, bahasa Indonesia masa kini, terjemahan sederhana Indonesia, bahasa Inggris apalagi ada Passion Translations, ada New Living Translations, ada Amplified Bible. Go, read your Bible, sediakan waktu untuk kalian belajar tentang konteksnya, siapa audiens pada saat firman itu diberitakan. Jadi kita sama-sama go deeper, karena setiap kita yang saya rindu kalau teman-teman belum punya tempat ibadah yang tetap, kalian boleh datang ke tempat ini, tapi kita nggak mau cuman sekedar kalian datang di hari Minggu, tapi kita sangat rindu untuk kita sama-sama masuk dalam pemuritan. Dan salah satu media pemuritan itu melalui KUL atau melalui Komsel. Jadi nanti teman-teman bisa cari tahu lagi apa sih Komsel dan bagaimana bisa terlibat di dalam Komsel itu sendiri. Karena kalau kita dengar khotbah, itu masuk di pikiran kita, belum masuk pun kadang-kadang keluar dari sini sudah keluar, ya kan? Tapi dari KUL itu akan memperlengkapi kita semua, dari firman itu dijadikan aplikasi dalam kehidupan. Oke, nah selanjutnya kita akan tadi mereview sejenak tentang Sermon on the Mountain. Tadi saya sudah bilang ya, kalau Sermon on the Mountain itu adalah pengajaran Yesus sendiri dan ditulis di dalam Matius 5 sampai Matius 7. Nah, kalau di dalam Matius 5 sampai Matius 7 ini sebenarnya itu terbagi secara pembagian title-nya atau subjeknya itu secara 3 bagian besar. Yang pertama adalah the life atau kehidupan kerajaan Allah, ya. Siapa sih yang menjadi warga negara kerajaan Tuhan? Nah, di situ dikatakan the life of the kingdom. Itu adalah part yang pertama, dan itu kemarin kita udah pernah belajar bahwa Matius 5 disampaikan pada orang-orang di Galilea yang konteksnya adalah orang-orang itu hidup dalam penjajahan. Hidup dalam penjajahan artinya apa? Mereka miskin, mereka punya sakit penyakit, mereka nggak punya kepemilikan karena mereka adalah bisa dikatakan quote unquote itu budak, ya. Jadi di situ adalah diberitakan tentang kerajaan Tuhan, kerajaan surga yang audiensnya adalah mereka yang kaum marginal atau terpinggirkan. Nah, di sini teman-teman lanjut ke part berikutnya, kita bicara tentang the true reward atau the true devotions. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena ternyata ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita adalah warga negara Indonesia dan juga warga negara surga, ternyata cara kita menjalani devotion, cara kita beragama, cara kita melakukan religious practice itu berbeda karena kita menjadi warga negara kerajaan. Dan yang part terakhir adalah living in the wisdom. Jadi kalau bisa disamerikan, Matius 5 sampai 7 Sermon on the Mountain itu bicara tentang
pelan-pelan bicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya di Matius 6 ayat 33 dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, apa sih bicara tentang hal ini? Itu dibagi lagi teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih dalam lagi bisa cari di Bible Project di YouTube. Secara konteksnya bahkan itu dibagi lagi 3 part besar, kemudian dibagi lagi yang warna, makanya warna-warnanya berbeda teman-teman, karena itu adalah punya konteks masing-masing. Ya, sama-sama katakan konteks. Jadi konteksnya itu berbeda. Jadi kita akan langsung melihat ke konteks yang pertama. Ini secara singkat saja. Konteks yang pertama, Yesus memperkenalkan tentang kerajaan surga. Mereka kan hidup dari kerajaan Israel, ya, ada kerajaannya terpecah lagi, ada Yehuda, ada kerajaan Israel, kemudian ada jadi Samaria, kemudian mereka juga dijajah lagi sama kerajaan Romawi. Jadi pada saat itu semua orang tahu tentang konsep kerajaan, ya. Semua orang pada konteks itu miskin, marginal, tapi tahu tentang konsep kerajaan, dan Tuhan dengan pengajarannya, Yesus pengajarannya membawa tentang kerajaan surga. Dan itu diberitakan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak terpandang. Nah, di sini ketika kita bicara soal kerajaan Tuhan, kita akan baca sama-sama ayat ini di Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. In the same way, let your light before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Jadi bicara soal kerajaan, itu bicara soal identitas. Pelan-pelan, bicara kerajaan itu bicara soal identitas. Kalau kita warga negara Indonesia, apa yang kamu punya untuk menunjukkan identitasmu? KTP, ya. Kalau lebih lagi paspor, ya. Paspor bisa kelihatan, ya. KTP, paspor, dan lain sebagainya itu menunjukkan identitas kita sebagai warga negara. Dan kita tahu ya, ada paspor-paspor yang supreme ya, supreme di atas gitu ya. Ketika masuk, seperti paspor Singapura, ketika masuk dia di beberapa negara, dia tidak perlu visa. Karena udah pasti nih warga negaranya jelas, bukan netizen ya. Bukan netizen gitu ya, bukan netizen 62. Jadi udah ditandai nih, 62, oh mana visanya? Gitu ya. Nah, di sini dikatakan, nah tapi hebatnya kalau bicara soal kerajaan, Tuhan Yesus menyatakan kita jadi warga negara kerajaan surga bukan dengan perbuatan baik kita. Kita udah belajar ya di pertemuan pertama, bukan karena perbuatan baik kita, bahkan sebenarnya ketaatan kita itu enggak ada apa-apanya. Sedangkan standar Tuhan adalah perfect obedience. Makanya Yesus hadir. Tapi bukan berarti kita sebagai warga negara surga udah ditebus Tuhan, terus seenaknya aja, ya kan? Kan nggak perbuatan baik menyelamatkan. Tapi di sini kita belajar, ketika kita menjadi warga negara surga, kita juga harus menunjukkan good deeds. Artinya perbuatan-perbuatan baik. Ternyata action speaks louder than words, ya kan? Tetap sebagai warga negara kerajaan surga, kita tetap perlu melakukan. Dan sebenarnya kita jadi punya kerinduan melakukan perbuatan-perbuatan baik karena kita tahu kita bukan cuma sekedar warga negara surga, tapi kita juga anak-anak Allah. Amin. Kita semua anak-anak dari pemilik surga. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan dipakai untuk mempermuliakan Tuhan, mempermuliakan Bapa kita di surga. Nah, selanjutnya itu bicara tentang identitas kita, bahkan kita dipanggil menjadi garam dan terang. Selanjutnya, part berikutnya adalah masih di Matius 5, Tuhan bicara pengajaran tentang bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan bukan cuma hukum Taurat, tapi juga kitab nabi-nabi. Ya, nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Yesus, siapa Yesus itu tergenapi. Nah, di sini dikatakan, ini salah satu part yang menurut aku nampar gitu ya, waktu disampaikan oleh Ko Edwin. Dikatakan di sini, for I tell you, that unless your righteousness. Tadi kita bicara apa? Sermon on the Mountain bicara tentang kingdom and righteousness. Tentang kingdom and righteousness. Kalau kita katanya kebenaran kita itu enggak melebihi orang Farisi, kita dianggap tidak
qualified untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi tadi bicara soal identitas, bicara yang berikutnya, bicara setelah kita punya identitas, kebaikan, kebenaran kita harus melebihi orang Farisi. Artinya apa? Bukan soal lebih secara tindakan, tapi ternyata diajarin bahwa intention, motivasi kita, ya bukan sekedar gini, aku nggak membunuh orang, berarti sama dong kayak orang Farisi. Orang Farisi nggak bunuh orang, bahkan mungkin binatang lewat aja pun di hari Sabat nih ada nyamuk gitu kan, nggak boleh bunuh, nggak boleh pukul gitu kan. Nggak cuman sekedar tindakannya, kita akan jauh melebihi orang-orang yang agamis kalau kasih kita melebihi mereka. Amin. Kalau tindakan kita bukan cuma sekedar mau dapat reward atau pujian dari orang. Makanya di sini Yesus menggenapi segala hukum Taurat, dan di situ dikatakan beberapa jenis ya. Ada kemarahan, ada perceraian, ada perzinahan atau percabulan dan sebagainya. Bahkan ada love for enemies. Kemarin kita belajar tentang tampar kiri, kasih tampar. Nah, di sini kita belajar berarti bukan soal tindakan lagi, tapi soal apa yang di dalam hati kita, motivasi hati kita. Bahkan membenci sekalipun itu adalah membunuh. Ya kan? Kalau orang Farisi soal membunuh saja dia tidak lakukan, tapi mereka masih membenci. Kalau kita membunuh sudah pasti tidak boleh, tapi membenci juga Tuhan peringatkan buat setiap daripada kita. Jadi di sini kita belajar. Dan di sini teman-teman kita belajar Sermon on the Mountains dengan table yang tadi ini, bukan berarti kita nggak boleh cuplik-cuplik Alkitabnya. Jadi misalnya ada hamba Tuhan yang bicara soal kemarahan dan dia mengambil salah satu ayat di Matius 5, itu oke. Tapi hari-hari ini, 3 minggu ini kita belajar. Teman-teman ngerasain gak sih betapa luar biasanya pengajaran Tuhan Yesus? Betapa pengajaran Tuhan Yesus itu punya kerangka, punya struktur yang begitu indah, yang kalau kita gali lebih lagi, kalau kita benar-benar lakukan the Bible study, kita terheran-heran. Oh, Tuhan Yesus tuh ngomong tuh konteksnya ini. Oh, Tuhan Yesus ngomong itu audiensnya ini. Di sini kita juga belajar bahwa berikutnya kita juga belajar selanjutnya tentang bagaimana mempraktekkan apa tadi? Gak cuman soal law atau hukum Taurat, tapi juga tindakan-tindakan religious atau religious practices. Jadi Yesus mengajarkan the greater righteousness melalui true reward and devotion. Kita belajar ya, kalau semua orang agama biasanya mempelajari apa? Memberi yang pada yang berkebutuhan, ya kan, memberi pada yang kesusahan. Terus apa? Ajaran agama berikutnya biasanya apa? Tentang berdoa, tentang berpuasa, ya kan? Dan di sini kalau kita belajar, sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana salib itu sendiri menunjukkan tentang apa sih esensi dari relationship. Ya kan? Salib vertikal berarti hubungan kita dengan Tuhan. Salib ada vertikalnya, tadi horizontal, ada vertikalnya berbicara tentang hubungan dengan sesama, dan itu dibahas di dalam Sermon on the Mountain ini. Nah, tapi tadi kan udah dibahas nih soal kita memberi, soal kita berdoa, soal kita berpuasa, dan kita diingatkan melalui Sermon on the Mountain ini adalah be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. Jadi bukan berarti kita nggak boleh melakukan kegiatan dalam tanda kutip kegiatan agama, tapi motivasi di dalam hati kita. Apakah kita mau melakukan kegiatan agama atau begini, segampang apakah teman-teman yang di sini yang mau melayani atau sudah melayani di mimbar hanya sekedar ingin dilihat orang. Tapi kita harus belajar bahwa ada reward dari Bapa di surga untuk orang-orang yang dengan motivasi tulus untuk melayani Tuhan. Nah, di sini kita belajar, dan selanjutnya di Matius 7, nah di Matius 6, sebagian Matius 6 dan Matius 7, di sini ada warna yang membahas tentang
relationship kita dengan Tuhan dan relationship dengan sesama. Nah, di Matius 6 ayat 33 kita baca sama-sama di dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Nah, yang kerennya lagi, ketika Tuhan bicara soal relationship antara manusia dengan Tuhan, yang dia bahas itu adalah God and money, ya. Two masters. Bukan iblis, tapi uang. Katakan cuan. Ya, jadi lawannya Tuhan bukan iblis ternyata, karena iblis sudah tahu dia pasti bakal kalah. Tapi cuan, tapi uang. Nah, kita di situ sudah belajar bagaimana seringkali kita seringkali dan selalu, ya sama ya, seringkali dan selalu chase security, pelan-pelan mengejar rasa aman dari sesuatu yang jelas-jelas insecure, yaitu uang. Kita cari rasa aman dari uang yang jelas-jelas tidak aman. Ya. Uang tidak aman. Dalam artian ngengat dan karat kalau kata Tuhan. Itu kan uang ini, uang uang fisik. Itu uang digital nggak aman juga, bisa naik, bisa turun. Nggak ada jaminan. Tapi kita seringkali menempatkan rasa aman dalam uang yang jelas-jelas shakable. Sedangkan kita tahu kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Ya, jadi kita harus menempatkan kerajaannya, kebenarannya, sesuatu yang kita utamakan, kita cari sehingga kita pun merasakan hidup dalam damai sejahtera. Itu yang kita pelajarin. Dan hari ini kita akan belajar dari Matius 7. Tadi kemarin, minggu lalu kita bicara tentang relationship with God. Dan sekarang kita belajar tentang relationship with others. Karena heaven's kingdom on earth, artinya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya kerajaan Allah itu terjadi, termanifestasikan di bumi lewat siapa? Lewat kita semua. Lewat kita semua yang sudah menerima keselamatan dari Yesus, yang sudah dipanggil jadi anak-anak Allah, yang di dalam kita punya Roh Kudus yang melegitimasikan, legitimasi, apaan tuh? Ya, itu melegalkan kita untuk menjadi warga negara kerajaan. Nah, di situ bisa orang-orang lihat, orang-orang lain rasakan ketika kita living in a right relationship with God and others. Dan hari ini kita belajar tentang living in a right relationship with others. Oke, jadi hari ini di Matius 7, nextnya aja kita akan belajar tentang Yesus langsung address hal ini. Do not judge. Katakan do not judge. Kan sebelumnya, kalau kita lihat konteksnya, kembali lagi Matius 5 dan Matius 6, Tuhan Yesus itu banyak menganalogikan, memberitahukan tentang kita harus mengasihi. Kalau disuruh ada yang minta jubah, dikasih apa? Dia ada minta jubah. Kalau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil dan lain sebagainya. Kalau ada yang minta pakaian, kita kasih jubah dan sebagainya. Nah, hal-hal itu Yesus sudah ajarkan di konteks sebelumnya. Ya kan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi cara kita mengasihi, kita tidak membenci kepada lawan atau musuh, itu sudah diajarkan. Dan di sini setelah kita udah kayak gue udah bener banget nih, gue adalah anak kerajaan, gue udah melakukan puasa, melakukan doa dengan benar, aku gak cari puji-pujian dari manusia. Nah, selanjutnya kita biasanya akan tergoda untuk melakukan yang namanya judgment. Jadi kalau dibilang gini, kok tiba-tiba Yesus bilang do not judge gitu ya. Kok tiba-tiba Yesus ada pasal yang bicara tentang do not judge. Karena konteks sebelumnya bicara soal bagaimana orang yang benar hidup. Nah, jadi kalau kita udah hidup benar, kita punya tendensi untuk ngejudge orang lain gitu. Dimulai dari mata gitu ya. Nice.
side eyes dulu, gue liatin ya, ih masa makan gak doa? Iya, ya kan? Ih masa, banyak lah masa-masaan gitu kan. Nah setelah kita melakukan hal yang benar, kita punya tendensi ada potensial traps untuk kita ngejudge orang lain dan mengkritisi dan akhirnya menghakimi, ya kan? Gak apa-apa, saya juga kok tiap hari selalu bergumul dengan rasa penghakiman kepada orang lain. Ya. Jujur-jujur aja gitu kan, ngelihat yang gak pelayanan kan, atau ngelihat yang gak cool, panas gitu ya. Nah, tapi di sini nih kita belajar nih, kenapa kita nggak boleh ngejudge orang lain? Karena kita akan masuk dalam traps atau jebakan self-righteous superiority. Bukan karena kita ibaratnya mengasihi orang itu, benar-benar kita tulus, kita pengen dia melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, tapi semata-mata karena kita ngerasa lebih benar daripada orang lain. Nah itu yang sering kali terjadi di kehidupan komunitas dan gereja, ya kan? Gak mau lah nanti dijudge kayak gitu. Karena tendensi kita, karena kita udah tahu kebenaran, kita sudah mempraktekkan kebenaran, kita ngejudge orang lain. Nah padahal kalau kita belajar yang Tuhan mau dari kata do not judge ini, nextnya kita belajar tentang di dalam hubungan kita dengan sesama, ketika kita punya rasa gitu ya, udah ke-trigger nih mau ngejudge orang lain, hentikan dan redirect, artinya arahkan ulang kepada self-reflections and practice empathy. Kenapa? Karena di ayat di Matius 7, kalau teman-teman pasti udah sering nih dengar tentang yang ini. Kamu melihat selumbar di mata kawanmu, padahal balok di matamu tuh loh dicopot dulu gitu ibaratnya. Atau bahasa Indonesia, tahu peribahasa bahasa Indonesia apa yang sejenis? Gak tahu. Waduh, kayaknya taunya ini peribahasa Mandarin kali ya. Itu yang ini, gajah kuman di ujung semut apa kuman? Semut di ujung, semut di orang lain lu gak lihat, gajah di mata lu gak lihat. Ada kan bahasa Indonesia. Nah itulah sejenisnya gitu. Masa kamu bisa lihat semut di temanmu, tapi gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Selumbar lu lihat, selumbar tuh kayak kesusuban kayu gitu. Kayu lu kecil lu lihat, tapi balok di mata lu gak lihat. Nah itu artinya do not judge ini kita nggak bisa loh bener-bener kayak gue mau jadi orang yang nggak ngejudge gitu. Begitu orang pakai bajunya warnanya nabrak aja kita udah bergetar pengen ngetawain gitu kan, gitu kan, pengen gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang bisa dibilang naluri ya. Nah makanya bukan berarti dimatikan nalurinya, tapi di redirect untuk self reflection. Jadi kamu kalau lihat nih, contoh praktikalnya gini, kamu ngelihat gini, orang itu kok nyanyi kok gak sungguh-sungguh ya, malah pas lagi ibadah kok ngobrol gitu kan. Pengen ngejudge gitu kan, anak mana itu dia ya, gitu kan, sekolah mana itu dia ya, gitu ya, kuliah siapa itu ya, gembala kuliah siapa gitu kan. Nah, terus tapi kita kayak tahan, terus gini, self reflection kayak, lah apa yang aku lakukan sekarang? Iya, berarti aku juga gak sungguh-sungguh ibadah dong, aku sibuk ngeliatin orang, gitu. Jadi ada self reflection kepada diri kita dan practice empathy. Artinya gini, karena makanya di dalam ayat di Matius 7, yuk kita sama-sama buka yuk ayatnya. Matius 7 kita baca sama-sama di terjemahan baru tentang yang hal menghakimi. Oke, kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 1. 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya ketika kita mulai melakukan yang namanya judgment, kita harus self-reflection, dan yang kedua adalah empati. Ukuran yang kita pakai, artinya kita berempati, artinya kita bertanya kepada diri sendiri,
Kalau aku di posisi seperti orang tersebut, kira-kira aku mau diukur atau aku mau dinilai seperti apa? Mulailah dengan empati, bukan dengan berangkat dari rasa kita yang paling benar. Amin. Karena tadi pengajaran Yesus soal kerajaan dan kebenarannya tidak menjadikan kita punya hak untuk menghakimi orang lain. Di sini kita akan belajar, nextnya kita akan belajar bahwa ketika kita menjalani relationship dengan orang lain, di ayat selanjutnya itu bicara tentang, kalau bahasa Indonesianya tentang ada anjing-anjing, ada babi-babinya gitu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Di dalam terjemahan yang lain, dikatakan seperti ini ya teman-teman. Janganlah memberikan ajaran yang mengandung hikmat rohani kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena nanti mereka akan berbalik dan menyerangmu, dan jangan membagikan pengalaman rohanimu kepada orang yang tidak bisa menghargainya, karena mereka hanya akan mengejeknya. Ini artinya begini teman-teman, tadi kan sudah do not judge ya. Tadi do not judge, sebelum tadi ayat yang selanjutnya, nggak apa-apa ayat berikutnya disampaikan. Sebelum ini ada perkataan tentang tadi, jangan memberikan ajaran rohani kepada orang yang tidak mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Konteksnya adalah setelah kita sudah tahu identitas kita sebagai warga negara surga, anak Tuhan, terang, garam, gitu kan, udah melakukan segala kebenaran. Nah, kita diingatkan untuk tidak menghakimi orang lain. Setelah kita tidak menghakimi orang lain, kita punya tendensi lain apa? Tendensi untuk membagikan kebenaran itu kepada orang, ya. Kita pasti dong, kalau misalnya nih teman-teman yang nge-gym nih, iya, teman-teman yang nge-gym gitu ya, langsung ya paling gampang koet ya, gampang kan koet ya, udah kayak pull up gitu ya di rumah. Terus ada seseorang lagi makan ceritanya, lagi makan nasi pakai Indomie ya. Terus si koet ini datang langsung bilang gini, double karbo gitu. Itu kisah nyata loh teman-teman. Nah, maksud hati apa? Maksud hati sih sebenarnya ketika kita udah melakukan hal yang benar, kita udah nge-gym, terus kita ngerasain manfaat dari gym, kita kan jadi kayak pengen kayak orang lain tahu, orang lain merasakan kebaikannya. Kita ngepost itu bukan untuk cie, bicep, tricep gitu apa gitu. Enggak, kita pengen jadi inspirasi. Betul? Samuel? Ya. Betul. Ya kan? Ceci juga gitu, habis baca Alkitab di post. Bukan untuk nyari pujian, tapi dalam hati ini pengen terketuk lah pintu orang-orang yang perlu diketuk gitu kan. Pengen jadi inspirasi gitu. Cenah ya kan? Nah, pengen jadi inspirasi kan. Nah, setelah gitu terus ternyata ada nih sekumpulan babi dan anjing yang mungkin yang mungkin kayak sok kali lah. Sok kali gitu kan, kayak wah gitu. Nah, padahal maksud kita baik. Cece tahu lah maksud hati pada baik semua gitu kan. Bukan nyari pujian, mau inspirasi. Nah, di sini diingetin. Habis itu dibilang gini, kalau kamu kayak jangan memberikan ajaran yang mengandung hikmat rohani kepada orang yang gak mengenal. Itu artinya gini, kita pasti punya kerinduan akhirnya pengen ya jadi udah dipanggil jadi garam, jadi terang, pasti pengen bagiin ayat dan sebagainya gitu kan. Tapi jangan jangan overnya ini dalam artian apa? Kita gak berhikmat, kita tidak berhikmat. Kalau ada anjing, lu lempar apa tadi katanya? Bahasa Indonesianya, ada anjing lu lempar barang yang kudus atau mutiara kepada babi. Berarti gini, bukan tidak boleh menginfluence, karena kan kita udah dipanggil jadi influence, warga negara surga tuh influencer gitu kan. Tapi kita perlu berhikmat. Ada waktu di mana kita
Gak usah ngotot, pengen ngajak orang login, log out, apalagi ya dan sebagainya. Karena itu membuat kamu jadi tidak berhikmat. Seperti seolah-olah membuang barang yang berharga, barang yang kudus kepada babi atau anjing. Makanya di sini dikatakan kalau kita belajar kalian boleh catat, boleh di Amsal 26 ayat 4 sampai 5, memang nggak ada di layar, di terjemahan The Passion Translations. Tipsnya gini, do not respond to the words of a fool with more foolish words. Dan selanjutnya di ayat 5-nya dikatakan gini, if you are asked, kalau kamu ditanyakan pertanyaan yang silly questions, answer it with words of wisdom. Jadi tipsnya gini, tipsnya adalah kalau kita gak semua hal kita harus respon, biar kelihatan pinter, ya kan? Ada orang ngomong apa, ada orang bahas apa, misalnya kita nggak tahu tentang kripto, nggak usah sok-sok langsung, oh, gue tahu nih kripto gitu. Oh iya, itu kan yang dibilang Timothy Ronald kan, itu kan, gitu-gitu. Nggak usah semua topik lu pengen masuk gitu, ya kan? Do not respond, termasuk dalam hal apa? Dalam hal pembicaraan rohani, gitu kan? Misalnya ada temen nih, iya. Aku baru denger nih tentang kesaksian A, kesaksian si B. Gak usah langsung pengen merespon gitu ya. Atau ada orang yang kayak, emang Tuhan lu 3, 2, 1 gitu kan. Gak usah direspon. Do not respond. Tapi, misalnya gini, tapi kalau misalnya ada orang yang tidak mengerti dan bertanya, jawablah dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang berhikmat. Makanya kalau kita belajar secara konteks ayat ini, kita nextnya kita akan tahu sebelumnya, kita akan tahu konteks dari ayat ini. Sama-sama baca yang di bold saja. 1, 2, 3. Everyone who seeks finds, and to everyone who knocks the door will be open. Ini artinya gini, kita suka banget ayat ini kita pakai untuk berkat, jodoh, kendaraan bermotor, ya kan? Mintalah maka akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketok gitu, akan pintu dibukakan. Sebuah orang yang meminta pasti menerima. Jebakannya adalah kita minta sesuatu yang salah. Ya kan? Di sini bicara kalau kita baca konteksnya, ayat sebelumnya bicara tentang relationship with others. Ketika kita berhubungan dengan manusia, kita perlu hikmat dari Tuhan. Heavenly Father will give good gift. Artinya apa? Itu Holy Spirit, itu hikmat yang membuat kita tahu berhadapan dengan manusia, anjing, babi gitu ya. Berhadapan dengan semua orang. Pelan-pelan, Alkitab ini sangat luar biasa, ada konteksnya. Kalau baca ayat, baca juga pasal berikutnya, ayat berikutnya, ayat sebelumnya. Bukan berarti ayat ini ibaratnya, oh berarti pembicara A, pembicara B, pengkhotbah A, pengkhotbah B salah dong. Tidak, ini bukan untuk menghakimi lagi-lagi teman-teman, tapi ini buat kita belajar. Anak-anak shine, youth shine harus belajar tentang konteks Matius 5, 6, dan 7. Di sini tentang mencari, meminta, mengetok, yang dicari itu hikmat. Untuk apa hikmatnya? Dipakai untuk relationship dengan orang lain. Untuk have righteousness di dalam konteks kita punya relationship dengan Tuhan dan sesama, bukan meminta, mencari untuk hal-hal yang memuaskan diri kita. Ya. Jadi kalau kita tadi ngelihat tabel yang Matius 5, 6 sampai 7, kita jadi kayak terperangah enggak sih? Hah? Ternyata konteksnya tuh ini ya. Oh, ternyata ini satu cerita. Coba nih kalian teman-teman beli tiket bioskop, nonton, gitu kan. Apa nih yang sekarang lagi marak ya? Sore mengingat wes ya. Sore ya. Terus tiba-tiba gini, kalian pernah nggak nonton bioskop terus kalian sengaja? Kalian belum pernah nonton ya sebelumnya. Dia beli terus gini,
Mulai jam 4, gue datang lah jam 5. Terus kalian masuk. Ada nggak? Pernah nggak kayak gitu? Ada orang yang kayak gitu? Enggak kan? Nah kalau kalian baca firman, udah tahu nih konteksnya Sermon on the Mountain. Terus kalian masuk aja di Matius 7, mintalah. Nyasar nggak? Nyasar. Padahal ceritanya tentang apa? Sore tentang apa? Oh iya, tentang orang yang lupa ingatan. Ya karena lu masuknya di tengah-tengah. Coba lu lihat dari awal sampai akhir. Beda. Ya kan? Jadi kita sama-sama go deeper yuk ya. Ini juga sesuatu yang kita yang sharingkan di sini, Koed sama Cengil tuh juga belajar. Oh iya ya, ternyata tentang sesimpel gini, mata yang jahat. Kalau mata yang jahat. Nah, mata yang jahat kalau di dalam konteks di Matius 6 ya, itu mata yang itu peribahasa, perumpamaannya orang Yahudi tentang orang yang pelit. Kalau orang pelit matanya jahat gitu. Ya, hal-hal yang kayak wow gitu ya, kayak mind blowing gitu. Makanya salah satu hal yang berikutnya yang sangat akhirnya menjadi esensial dalam pengajaran Sermon on the Mountain tentang relationship with others, kita baca sama-sama 1, 2, 3. So in everything do to others what you would have them to do to you, for this sums up the law and the prophets. Yesus waktu itu diperhadapkan dengan orang Farisi, ahli Taurat yang benar-benar mengagung-agungkan yang namanya hukum Taurat, kitab nabi itu tuh bahkan sampai sekarang ya. Tembok ratapan itu ngeratap mereka. Beneran nangis minta Mesias datang. Ya. Mesiasnya udah datang. Tapi kan mereka maunya Mesias yang supreme, jadi penggantinya Trump kali. Penggantinya Xinping. Siapa itu? Presidennya Cina. Gitu. Itulah. Dia jadi pengennya tuh yang berbau politik gitu kan. Mereka masih sekarang loh, masih ngeratap gitu. Nah, sekarang kita belajar, ternyata Yesus nih udah ngomong soal menggenapi law and the prophets. Dan caranya adalah dengan relationship with God. Minggu lalu relationship with others. Kita belajar yuk, do to others. Lakukan kepada orang lain apa yang kamu mau orang lain lakukan untuk kamu. Kamu mau orang lain ibaratnya senyumin kamu, ya mukamu ya jangan masem gitu. Terus kamu ingin dihargai oleh orang tua kamu, ya kalau mereka panggil jawablah, ya kan. Kamu ingin opini kamu didengarkan. Ya kalau kamu mau opinimu didengarkan, dengarlah terlebih dahulu. Ya kan, jangan langsung menuntut. Ternyata hidup dalam kebenaran itu mengajarkan kita juga adalah lakukan apa yang kamu mau orang lain lakukan padamu. Itu adalah the golden rule. Bahkan hal ini sudah banyak disampaikan bahkan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang bukan Kristen, tahu the golden rule ini gitu. Kalau kita mau jadi di firman Tuhan di Matius 6, berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Gimana caranya menjadi pembawa damai? Sesimpel dengan melakukan ini, teman-teman. Nah, akhirnya kita akan belajar lagi, sedikit lagi kita akan bicara tentang tadi sudah tentang bagaimana kita berrelasi dengan orang lain. Di Matius 7 yang adalah penutup dari Sermon on the Mountain, itu bicara tentang ada 4 choices, ada 4 pilihan dan ada 4 konsekuensi yang terjadi dari pilihan kita. Jadi ini bicara kepada orang-orang, sekali lagi, yang sudah mendengarkan pengajaran Yesus, ya. Dia sudah mendengarkan tentang beatitudes, ucapan berbahagia tadi, dah didengar ini penutupnya. Ini penutupnya. Bangun semua bangun ya. Yang ngantuk bangun dulu karena ini penutup. Ini penutup dari Matius 5, 6, 7. Jangan sampai hilang lagi kan. Matius 7 ini terakhir bicara tentang pilihan.
dan konsekuensi dari pilihan kita. Kan tadi dua denger nih ajaran Tuhan tentang ajaran Yesus ya, tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang tadi minggu lalu dan minggu lalunya lagi udah belajar. Mungkin teman-teman ada yang juga udah baca Matius 5, 6, 7. Di sini penutupnya gini, ada beberapa pilihan dan konsekuensi yang terjadi, yaitu ketika orang-orang dikatakan di sini ada jalan yang lebar dan ada gerbang yang lebar dan ada gerbang yang sempit. Kemudian ada orang-orang yang bilangnya kalau di dalam bahasa Indonesianya ada jalan yang benar dan hal pengajaran yang sesat. Ada dua macam dasar dan selanjutnya. Nah di sini aku baca aja di nextnya aja. Kita akan belajar gini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau selanjutnya? Nah di sini dikatakan gini, kalau kita nih udah jadi warga negara kerajaan surga, udah jadi garam, udah jadi terang, ya kan, di Matius 5 dan seterusnya. Nah kita itu berpotensi dipanggil untuk menjadi leader, katakan leader, jadi pemimpin. Jadi di terjemahan lain, kalau di terjemahan lain kan dibilangnya prophets, tapi di terjemahan lain itu dikatakan leader. Nah, jadi setelah kita melakukan kebenaran, kita menjalankan kerajaan Tuhan, kita tuh jadi leader buat orang-orang di sekeliling kita. Nah, tapi ketika kita jadi leader, ternyata ada leader, ada pemimpin-pemimpin, ada pelayan-pelayan Tuhan, ada pengerja-pengerja yang menghasilkan buah yang baik dan buah yang buruk. Jadi menghasilkan buahnya pasti, masalahnya kualitas buahnya, ya kan? Bahkan di ayat berikutnya dikatakan seperti ini, saya bacakan yang bahasa Indonesianya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku, Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa di sini sudah bernubuat, melakukan mujizat? Ini levelnya kalau dibalik ini level panglimanya surga nih kayaknya nih. Udah melakukan ini, melakukan itu. Tapi ternyata tidak dikenal Tuhan. Dan kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di dalam bahasa Inggrisnya, yang saya bold adalah identify people by their actions. Ya, tadi bicara soal buah, kemudian kita bisa ngelihat orang, bener nggak sih? Kita ngelihat kok orang kalau post statusnya ayat terus atau lagi di menara doa, pasti kita mengidentifikasinya apa? Oh, orang bener nih, agamis nih. Agamis, ya orang bener nih, orang agamis, orang Kristen banget nih, pelayanan pasti dia, orang dia datang aja sebelum jam 2 gitu. Wah udah actions bisa mengidentifikasi orang itu. Nah tapi kan udah bernubuat, udah apa, actionnya udah bener nih. Jadi di judgment day dikatakan I never knew you. Ini hari-hari terakhir teman-teman, kita pun harus sama-sama saling self-reflection lagi ya. Ada yang di dunia ini langsung ketahuan bobroknya, pendeta melecehkan, pendeta ngambil duit, korupsi, itu ibaratnya di dunia kelihatan gitu loh buahnya ya. Tapi ada part di mana yang kedaulatan Tuhan mengizinkan orang-orang ini, kita mungkin dipakai membantu teman kita, mendoakan teman kita, memimpin mereka, tapi ternyata kita enggak melakukan tadi who break God's law, dianggap melanggar perintah Tuhan.
Nah, ini adalah self-reflection kita. Bisa jadi kita melakukan segala kegiatan agama, kebaikan hanya karena untuk dipuji orang. Bisa jadi kita masih terikat dengan dosa-dosa yang kita sembunyikan. Sedangkan aktivitas gereja kita, aktivitas agama kita itu masih berjalan. Bahkan banyak orang diberkati lewat pujian kita, lewat nyanyian kita, atau lewat postingan kita. Ya kan? Tapi kita sama-sama self-reflection, apakah hal itu motivasinya apa. Makanya dalami lagi Matius 5, 6, dan 7. Di situ kita belajar tentang the true rewards, the true intention kita untuk melakukan segala kebaikan tadi. Toh kita selamat bukan karena kebaikan kita, ya kan? Tapi actions kita ternyata bawa pengaruh buat orang-orang di sekeliling kita. Dan yang mengerikannya lagi kalau menurut saya gini, dikatakan gini, I never knew you. Kenapa nggak Tuhan bilang gini, kamu begitu, kamu nggak kenal aku, ya kan? Tapi dibilang aku nggak kenal kamu. Kalau Tuhan nggak kenal, itu tuh berarti Tuhan memilih untuk tidak mengenal. Orang Tuhan tahu kok waktu kita masih di dalam perut ibu kita. Kan kebenarannya firman itu dinyatakan bahwa Tuhan tahu rambut kita dihitung, Tuhan tahu nama kita, He called us by name. Lah, ini kok sampai Tuhan tuh ngomong kepada golongan orang yang melakukan segala kegiatan agamawi tanpa pengenalan, membuat jadi kayak enggak, aku enggak kenal kamu. That sounds terrible and scary, teman-teman. Ini self-reflection buat kita, bahwa kita perlu belajar punya selalu hubungan dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi dalam tanda kutip ya, banyak bahkan kegiatan agama atau bahkan perkataan-perkataan kita tuh latah. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa gitu kan. Kata-katanya mungkin hafal gitu ya, tapi enggak dari hubungan dengan Tuhan. Makanya cek lagi setiap hari kita berdoa enggak? Sesederhana kita baca firman enggak? Itu yang membuat kita jadi benar-benar melekat sama Tuhan. Bukannya dalam tanda kutip ya, bahkan kalau mau kasarnya nih ya, bahkan bahasa roh kita jangan-jangan tuh bahasa roh yang vocabulary tahun-tahun lalu waktu kita lagi berapi-apinya sama Tuhan. Jangan dipakai pengalaman rohani kita dulu. Sekarang kita cek deh masing-masing. Pernah nggak ngerasain hadirat Tuhan lagi? Pernah nggak mengalami jatuh cinta mula-mula lagi sama Tuhan? Bisa jadi karena situasi hidup kita, bisa jadi karena luka dan sebagainya, kita jadi nggak pernah ngerasain lagi. Padahal Tuhan tuh selalu ada. Tuhan itu tadi Bapa yang baik yang selalu mau memberikan good gift sama kita, tapi kitanya yang nggak bisa merasakannya karena kita nggak terkoneksi. Kalau ada wifi di sini teman-teman, by the way di sini ada wifi. Guest House of Glory, Guest HOG. Masuk aja, 2 jam ya? Enggak ya? Pokoknya gitu. Saya begitu masuk, klik 4 jam katanya Bu. Pernah dicoba. Nah, kalau kalian nggak ngeklik, mau ada wifi, connect nggak? Enggak. Mau ada hadirat Tuhan, banjir-banjiran, kalau hatinya keras, ya nggak connect-connect. Terus jangan bilang, nggak ada wifi-nya, ya lu aja yang kagak aktifkan gitu loh. Amin. Kita belajar sama-sama hari-hari ini. Nextnya, kita akan belajar seperti ini teman-teman. Bahwa setiap kita yang mendengarkan pengajaran dan melakukannya, applies it to his life, to our life, kita akan menjadi orang-orang yang bijak, yang memiliki fondasi yang tidak tergoncangkan. Jadi dari semua pengajaran yang tadi, kita perlu aplikasikan, jangan cuma didengar. Nah, nextnya adalah seperti ini teman-teman. Kita akan belajar sedikit lagi tentang hal ini. Ada yang namanya seorang psikolog dan juga akademisi, namanya ada Blooms, Benjamin Blooms.
Benjamin Bloom ini membuat satu taksonomi, ya semacam chart gitu, tentang bagaimana orang bisa belajar, bisa mempunyai nilai yang baru dalam hidupnya. Siapa di sini? Nggak usah ya, dari lahir udah Kristen. Berapa banyak pengajaran firman, bahkan pengajaran Yesus sekalipun yang kita udah dengar berulang-ulang, mengampuni, terus apalagi memberi dan sebagainya gitu ya, bahkan hafal mungkin ayatnya, tapi kita nggak pernah melakukannya. Nah, di sini kita belajar ada beberapa step. Pertama, kita menyadari. Nah, biasanya orang Kristen paling mentok nih menyadari. Oh, sadarlah kalau berbuat jahat itu, berbuat dosa itu, kalau onani, masturbasi itu dosa. Sadar, sampai disadar. Sadar, berbuat jahat itu dosa. Sadar, baru sampai menyadari. Udah denger ayat, baru menyadari. Nah, jangan cuma sadar guys. Kalau sadar doang, ya udah sadar, nggak melakukan perubahan. Habis sadar, memikirkan. Memikirkan ini artinya merenungkan. Sadar, misalnya sadar, saya sadar. Kalau misalnya, kalau saya nggak membaca Alkitab, membangun hubungan dengan Tuhan, saya akan nggak bisa ibaratnya merasakan kehadiran Tuhan, penyertaannya karena saya tidak membaca Alkitab. Pikirkan, renungkan, artinya memikirkan. Oh ya, berarti hal ini ada satu ayat yang terus direnungkan, dan akhirnya kita valuing. Artinya kita akhirnya menghargai. Oh ya benar ya, ternyata hidupku itu berharga. Oh ternyata waktu itu berharga. Aku harus berikan kepada Tuhan waktu-waktu yang terbaik dengan cara membaca firman-Mu, membaca firman Tuhan gitu kan. Udah yes, amin. Nah, the problem adalah ketika kita udah menghargai, itu nggak akan jadi nilai yang baru di dalam hidup kita kalau tidak ada tindakan. Ada jurang yang begitu besar ketika dari menghargai mau melompat ke yang namanya memprioritaskan ulang atau organizing, itu ada jurang tindakan. Makanya kita harus bertindak. Jadi habis dari setiap hari Minggu, catat satu poin aja, hal yang kamu mau lakukan, firman itu kamu lakukan, tindakan, supaya itu bisa menjadi value. Akhirnya bisa apa? Jadi karakter di dalam kehidupan kita. Karena taat itu adalah put into practice. Ya. Saya pernah dengar gini, confidence comes from action. Ya. Artinya gini, kalau kita nggak bertindak, kita nggak akan pede. Kalau kita nggak bertindak, kita nggak akan menjadikan itu nilai yang baru dalam hidup kita. Jadi ini benar-benar bukan cuma sekadar kayak slogan gitu ya. Keluar dari tempat ini, kamu akan menjadi orang yang baru. Itu cuma kata-kata motivasi guys. To be honest, kalau nggak ada yang ngelakuin, nggak ada perubahan. Mau gitu tiba-tiba Roh Kudus ngerasuk, tiba-tiba, kok pahit ini rokok ini, gitu kan? Enggak kayak gitu. Ada, tapi kita nggak sespesial itu sampai Tuhan tuh kayak ibaratnya malah kita jahat loh kalau kita mau dirasukin terus berubah. Enggak, Tuhan itu kan mau free will dari kita yang berubah. Lah Yesus saja menyelamatkan kita mikul salib, lah kita cuma suruh buang rokok aja susahnya ampun-ampun. Benar gak? Lanjut. Wisdom, hikmat. Tadi kita minta hikmat, ketok, cari, ketok, kejar hikmat. Hikmat itu ternyata bicara soal aplikasi. Lebih dari pengetahuan kita. Bukan seberapa banyak kamu tahu tentang Alkitab. Tentang seberapa kamu melakukannya. The quality of our fruits. Berbuah itu pasti. Masalahnya buah apa yang kita hasilkan. Dari hidup kita ditentukan dari aplikasi. Ditentukan dari actions yang kita ambil. Makanya di sini teman-teman, kalau kita belajar, dikatakan di Matius 7 ayat 28 sampai 29, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, boleh ditampilkan yang slide yang ada tabel, yang pertama banget, yang fullnya, ya. Lihat ini sebentar.
Tetapi, dan Yesus gini bilang, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, by the time Jesus finished speaking. Yang kita dengar ini, bukan gini, kami pasti setiap pengajar, setiap manusia yang berkhotbah itu pasti ada limitasinya. Tapi the Holy Spirit, Yesus sendiri bersama dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus saat ini yang memperlengkapi setiap pengkhotbah, katakan segini, by the time Jesus finished speaking, the crowds, ini crowd nih teman-teman, ini kumpulan orang, ini massa ya, were awestruck by his teaching. Kata awestruck di sini artinya yang takjub. Nih yang kemarin kita dengar. Di hati kalian ada nggak rasa kayak tak gitu ya? Rasa ketampar, rasa takjub, rasa kayak oh ternyata Tuhan maunya bukan behavior modifications, but heart transformations. Ada begitu banyak hal yang sudah disampaikan. At least one thing harusnya itu awestruck kita, kayak menakjubkan kita, membuat kita tertampar, bahkan dikatakan di bahasa Yunaninya panic stricken, kayak ditampar, something that takes your breath away, sampai bikin kita shock gitu ya. Karena apa yang Yesus sampaikan ini teman-teman, ada otoritasnya ya. Dikatakan bahwa Yesus mengajar, ajaran Yesus adalah kebenaran itu sendiri. The knowledge of God and His word. Dan dikatakan seperti ini teman-teman. Pengajaran ini semua emphasize obedience to God from the heart, not just outwardly keeping laws. Bukan cuma sekadar behavior modifications. Kita belajar hari ini teman-teman, jangan berhenti sampai kita belajar. Kita perlu mempraktekannya, melakukannya. Boleh kembali ke slide yang terakhir. Saya boleh minta pemusik boleh maju ke depan. Di sini kita sama-sama yuk belajar bahwa everyone gather. Kita semua datang hari Minggu, puji Tuhan. Semua anak-anak Tuhan cinta rumah Tuhan, tapi jangan berhenti sampai pengetahuan. Kita perlu lakukan bagian kita dengan taat. Oke, semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan teman-teman. Oke, kita renung. Oke. Sebelum kita berdoa, buat teman-teman yang udah ikutin dari minggu yang pertama, pasti lebih mendapat gambaran tentang apa sih Sermon on the Mount. Jadi kalau ada teman-teman nih yang belum dengerin khotbah yang sebelumnya, yang minggu pertama dan minggu kedua, we highly encourage you ya untuk coba search di YouTube di Shine HG dan dengarkan, karena semua pengajaran Yesus ini punya nilai yang eternal, amin. Berguna untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Ada banyak hal yang kalau kamu nggak dive, kamu akan ngerasa khotbah Yesus lompat-lompat. Beneran, kalian kalau baca Matius 5, 6, 7, kalian ngerasa Yesus tuh sering out of topic. Ntar tiba-tiba bahas ini, ntar bahas anger, adultery, terus tiba-tiba bahas mata lah, tiba-tiba bahas nggak boleh khawatir, jangan menghakimi, apa sih nih gitu ya. Kalian akan ngerasa kayak lompat-lompat gitu. Tapi sebenarnya pengajaran Yesus itu justru strukturnya sangat baik. Dia tahu persis apa yang kamu pikirkan setelah kamu mendengar tentang hal ini. Jadi topik yang dia taruh berikutnya itu bukan sekedar lompat, tapi dia tahu ini arah pikiranmu. Dan dia mau addressing semua kekhawatiran, dia mau addressing semua rasa menghakimi ya. Dia mau ajar kita gimana berelasi dengan orang lain, tanya hikmat dari Tuhan, jangan sembarangan sok-sokan, gak akan masuk tuh ya, kayak tadi ya mutiara di mulut.
babi contohnya. Lalu kemudian diajarin, endingnya Tuhan bilang gini, setelah kamu dengar khotbah ini, setelah kamu dengar semua pengajaran ini, ada orang yang cuma dengar dan tetap tidak lakukan. Sekeren apapun pengajaran ini, gak akan berubah hidupnya. Kelihatannya hidupnya terbangun, tapi kalau nanti badai datang, baru ketahuan hasilnya. Nah, setiap kita juga gitu. Kita datang di jam ibadah yang sama, kelihatan ngangkat tangan waktu lagi nyembah Tuhan, keluar, pulang. Hanya pada saat kalian kembali ke rumah kalian, dan Senin mulai sekolah, kuliah, dan bekerja, kalian kena masalah, disitulah akan terlihat siapa yang mendengar saja di hari Minggu, dan siapa yang sungguh-sungguh melakukannya. Yang mengerti katakan amin. Jadi, ending dari series ini adalah I want to encourage all of us to apply one thing, ya, untuk mengaplikasikan satu hal dari semua yang sudah kamu dengar. Satu hal jauh lebih baik daripada kamu tahu semua hal tapi nggak melakukan apapun. Amin. Knowledge is power katanya. Tapi only if you apply that knowledge, that is wisdom. Oke, hikmat itu nggak cuma tahu, tapi melakukan apa yang dia tahu. Berapa banyak kita sering lihat iklan rokok, merokok dapat menyebabkan, iya kan, kanker, impotensi dan lain-lain. Tahu nggak mengubah kan, tetap aja dibeli, tetap aja dibuka bungkusnya, tetap aja dipakai ngerokok, nggak ngubah kan. Tapi tahu, sama halnya kamu datang ke gereja, tahu nih gue, oh ini konteksnya, oh ini artinya. It doesn't change you if you don't do anything. So please take one thing to apply. Yang mau boleh katakan amin. Yuk kita renungkan, kita tundukkan kepala.